Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, kali ini saya akan berbagi mengenai lambang-lambang atau simbol-simbol matematika yang sering kita gunakan manakala kita menuliskan soal atau modul atau buku-buku tertentu. Oleh karena itu, eh, kita berkepentingan agar kita bisa memanggil lambang-lambang itu dengan cepat. Jadi, ini beberapa lambang-lambang yang sudah saya tuliskan di sini. Ini bisa dipanggil dengan sangat cepat apabila kita terlebih dahulu menerapkan shortcut-shortcut pada simbol-simbol ini agar mudah untuk dipanggil. Caranya bagaimana? Klik insert, kemudian pada simbol ini Anda klik ya. Kemudian cari di simbol. Sebenarnya Anda bisa mendapatkan dari banyak font karena di sini ada banyak font dan di dalam font itu banyak lambang-lambang, karakternya banyak sekali. Tetapi di simbol di sini ya, di simbol itu banyak sekali simbol-simbol matematik yang bisa Anda gunakan. Ya. Contoh, misalnya alfa, beta, gamma itu sering Anda gunakan kalau misalnya sedang menuliskan soal-soal trigonometri. Bagaimana tekniknya agar kita bisa mengetik ini dengan segera? Coba klik di bagian alfa, kita akan membuat shortcut untuk alfa, kemudian klik shortcut, kemudian Anda memilih di press new shortcut key ini, kombinasi apa yang nanti akan Anda gunakan untuk memanggil lambang alfa ini. Saya akan menggunakan dengan Ctrl Alt A. Kenapa saya menggunakan huruf A? Karena alfa. Jadi agar mudah untuk diingat. Setelah itu klik assign. Kalau ini sudah masuk, berarti sudah siap kita memanggil lambang alfa ini, simbol alfa ini dengan kombinasi ALT Ctrl A, close. Kemudian juga untuk lambang beta, saya akan menyimpulkan dengan shortcut key Ctrl Alt B. Ya, beta itu hampir mirip dengan B, oleh karena itu Alt Ctrl B. Kemudian di assign. Ya, kalau sudah di close, saya akan karena saya juga membutuhkan lambang gamma, saya akan membuat shortcut key juga. Kali ini saya gunakan Ctrl Alt G umpamanya ya. Ctrl Alt G. Nah, kalau ada tanda unassign, ini berarti ini belum digunakan untuk lambang apapun, untuk memanggil lambang apapun. Assign. Kemudian close. Nah, kita bisa melambangkan untuk yang lain juga, misalnya ini pi, theta, pi coba kita lambangkan dengan apa misalnya? Anda terserah menggunakan kombinasi di keyboard Anda, asalkan nanti Anda mudah untuk mengingatnya ya. Sehingga kalau Anda membutuhkan, shortcut key-nya itu mudah Anda ingat. Pi, agak mudah diingat kalau Ctrl Alt P. Ya. Kenapa harus menggunakan kombinasi? Karena biasanya kalau kontrol dengan karakter itu sudah digunakan default di komputernya. Misalnya Ctrl P itu untuk perintah printer, ya, perintah untuk ngeprint. Theta, saya sering-sering juga menggunakan theta, ya. Maka saya akan lambangkan theta itu dengan menggunakan, ini sudah saya lambangkan ya, ALT, Ctrl ALT O. Nah, gitu. Jadi sudah saya lambangkan. Kemudian kurang dari atau sama dengan. Nah, saya akan menggunakan lambang karena kurang dari atau sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan, coba. Nah, ini sudah saya lambangkan. Ctrl ALT pakai shift ya. Kurang dari. Gitu. Nah, setelah ini semuanya Anda definisikan shortcut-nya, maka setiap ngetik Anda cukup menggunakan apa yang tadi Anda definisikan. Misalnya, saya akan ngetik alfa, beta, gamma di dalam satu soal ya. Saya membutuhkan begini, misalnya sinus kuadrat alfa, sinus kuadrat ya. Alfa ditambah sinus kuadrat beta ditambah sinus kuadrat gamma sama dengan 1 umpamanya begitu ya. Kemudian misalnya
lambang pi misalnya. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat umpamanya. Saya cukup ngetik alt Ctrl P karena tadi sudah saya definisikan untuk memanggil pi, kemudian r kuadrat. Nah, begitu cepat ya, sehingga kita tidak akan terlalu sering untuk ngeklik insert simbol dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk pokok bahasan yang lain, misalnya di logika matematik itu Anda akan banyak menggunakan jika maka, kemudian kuantor universal, kuantor eksistensial dan seterusnya. Dan Anda bisa melambangkan sendiri. Saya kira ini saja. Nanti Anda bisa menjelajah di simbol ini karena di sini banyak sekali karakter yang Anda bisa panggil sewaktu-waktu itu dengan mendefinisikan terserah apa yang Anda definisikan. Ya. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.